Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah berfirman dalam surah Kahf ayat 16. Sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan hatinya kepadanya. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Para pendengar yang beriman, ketika kita menghadapi sebuah masalah atau peluang, kenalilah keadaan kita sendiri dahulu sebelum memberi respon. Coba amati diri kita dengan cermat. Pertama, apakah kita kadang berprasangka negatif kepada orang lain? Jika iya, ubahlah cara kita memandang orang lain. Gantilah dengan pikiran-pikiran positif tentang orang lain. Kedua, apakah kita kadang terpengaruh oleh prinsip-prinsip yang ada di lingkungan kita? Ingatlah, tidak semua prinsip sejalan dengan hati nurani kita. Hanya prinsip yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah dituntun oleh Allah dan telah didakwahi oleh Rasulullah sajalah yang patut kita ikuti. Ketiga, apakah masih ada pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi cara pandang kita? Lupakanlah, mulailah kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Fitrah yang bersih dari dosa dan noda. Semoga fitrah pikiran kita bersih dari pikiran-pikiran yang negatif. Yang keempat, dalam pengambilan keputusan, apakah kita terpengaruh oleh kepentingan pribadi saja? Dengarlah suara hati kita. Tentukan prioritas, lalu sesuaikan dengan visi kita. Yang kelima, jika melihat suatu permasalahan, coba lihatlah dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya dari satu sisi saja. Berpikirlah dengan pikiran yang jernih. Kemudian yang keenam, apabila kita memperoleh informasi yang baik dari buku-buku, televisi maupun media lainnya, ambillah sisi positifnya. Coba bandingkan dengan hati kita. Apakah menolak ataupun menerima? Jika sesuai, maka itulah yang disebut berupa tuntunan, bimbingan dari Allah SWT. Latihlah hati kita agar dapat berpikir jernih. Karena Allah telah menciptakan kita manusia. Ia tahu apa yang ada di hati kita. Mari kita jaga hati kita agar selalu tetap bersih, tidak terkotori dari perbuatan dosa dan noda. Andaikan hati kita pernah terkotori, segeralah bertaubat dengan taubat nasuha dan beristighfar pada Allah SWT agar hati kita menjadi jernih.
Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.